Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rizal. Saya di sini sebagai moderator untuk memimpin diskusi pada hari ini di mata kuliah Tafsir Tarbawi. Kami dari kelompok 9 dengan dosen pengampu Muhammad Saifuddin MPD, yang makalahnya disusun oleh 1. Hairul Rizal dengan NIM 2120205, 2. Ikhwan Maulana 2120208, 3. Naela Husna 2120211, 3. Alisa Kodrunada 2120320. Marilah kita buka diskusi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tafsir ayat-ayat tentang prinsip etos kerja memiliki 4 poin. Yang pertama, pengertian etos kerja. Yang kedua, kandungan, tafsir, dan nilai-nilai pendidikan etos kerja dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang ketiga, kandungan, tafsir, dan nilai-nilai pendidikan etos kerja dalam Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Yang keempat, kandungan, tafsir, dan nilai-nilai pendidikan etos kerja dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Tafsir ayat-ayat tentang prinsip etos kerja memiliki 4 poin. Yang pertama, pengertian etos kerja. Yang kedua, kandungan, tafsir, dan nilai-nilai pendidikan etos kerja dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang ketiga, kandungan, tafsir, dan nilai-nilai pendidikan etos kerja dalam Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Yang keempat, kandungan, tafsir, dan nilai-nilai pendidikan etos kerja dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Pengertian etos kerja. Etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja. Dalam menghadapi tantangan etos kerja dan idealisme, perlu dibangun dedikasi, kerja keras, dan kejujuran. Prinsip-prinsip kerja dan waktu digunakan secara cepat agar orang tidak menjadi rugi. Di balik kebutuhan materi dan kepuasan lahiriah seperti itu, kerja yang lebih hakiki merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Firman Allah yang menjadi dasar hukum tentang etos kerja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ayat ini memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan persiapan untuk kehidupan di akhirat kelak. Caranya selain selalu melaksanakan ibadah ritual, juga giat bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Lanjutan, ayat ini menjelaskan kepada manusia bahwa Allah telah menurunkan karunia-Nya di bumi agar manusia mau mencari karunia yang telah diturunkannya. Oleh karena itu, sebagai manusia tidak boleh menganggap bahwa pekerjaannya halal sangat sulit didapatkan. Di bumi ini banyak pekerjaan yang halal seperti berdagang, bercocok tanam, beternak, membuat kerajinan tangan, dan mengajar anak-anak yang belum bisa membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang halal akan membantu terhadap peribadahan dan mengajak pada amal saleh. Tafsir Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Menurut Sayyid Qutb, dalam tafsir kata Al-Fadl dijelaskan sebagai karunia Allah yang didapat setelah menunaikan sholat Jumat
dan manusia boleh mencari karunia Allah dengan halal setelah selesai menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat ke Allah sebanyak-banyaknya supaya terhindar dari kecurangan dunia, penyelewengan, dan lain-lain. Untuk kemaslahatan umat, yakni di saat manusia melakukan transaksi jual beli, saat menerima dan memberi sebanyak-banyaknya, kamu mengingat Allah dan janganlah kamu disibukkan oleh urusan duniamu hingga kamu melupakan hal yang bermanfaat bagimu di akhirat nanti. Yaitu nilai-nilai dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang pertama, disiplin dalam bekerja. Yang kedua, sebagai muslim wajib bekerja dan memilih pekerjaan yang halal karena di dalamnya mengandung keberkahan. Yang ketiga, seimbang dunia dan akhirat dengan bekerja serta menunaikan sholat Jumat. Dan yang keempat, selalu berzikir kepada Allah dalam melakukan pekerjaannya. Kandungan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya ayat ini mengajak kita untuk mengubah nasib dan menempatkan diri dalam posisi yang mulia ataukah yang hina. Allah sangat demokratis. Segala yang bergantung pada diri kita, hidup bergantung pada cara kita memilih atau mengambil keputusan. Tafsir Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 menurut Quraisy Shihab. Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para mu'aqibat itu melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, yaitu memelihara manusia. Sebagaimana dijelaskan di atas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, yakni kondisi jiwa atau sisi dalam diri mereka sendiri, seperti mengubah kesyukuran menjadi kekufuran, ketaatan menjadi kedurhakaan, iman menjadi penyekutuan Allah, dan ketika Allah akan membuat nikmat atau nikmat menjadi nikmat atau bencana, hidayah menjadi kesesatan, kebahagiaan menjadi kesengsaraan, dan seterusnya. Ini adalah suatu ketetapan pasti yang kait dan mengaitkan. Selanjutnya yaitu nilai etos kerja yang terkandung dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang pertama, ingatlah selalu bahwa setiap manusia mempunyai dua malaikat yang menjaganya di belakang dan di depan, selain dua malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat Allah berikan, baik nikmat kesehatan, nikmat bekerja, nikmat jabatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah kenikmatan suatu kaum sebelum mereka merubahnya sendiri. Kandungan Quran Surat Qasas ayat 77. Allah berfirman, dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya Allah mengingatkan kepada hambanya akan mencari kebahagiaan di akhirat pada saat di dunia ini. Namun jangan sampai lupa akan kebahagiaannya di dunia sekarang dengan membelanjakan hartanya di jalannya. Mereka diperintahkan untuk selalu bersyukur kepadanya supaya menggunakan harta tersebut hanya di jalan yang diridhoi Allah, dan larangannya akan membuat kerusakan di atas muka bumi karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Nilai-nilai dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yaitu 1. Bekerjalah untuk kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang. 2. Berkelakuan baik itu kepada sesama manusia maupun diri sendiri. Yang ketiga, janganlah berbuat kerusakan di bumi seperti melakukan pencemaran lingkungan, maksiat, dan kerusakan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tiada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.